Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. But if I fall, I will get up again. I will get up again. Stronger than I ever been. I can see everything clearer. Trying to fly 'cause I'm light as a feather. But I get high, I get low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. But if I fall, I will get up again. Stronger than I am. Selamat siang anak-anak dan rekan-rekan guru sekalian. Kita akan memulai ibadah di siang hari ini dengan tema Walking Together yang akan dilayani oleh Pendeta Yohanes dari GKI Bintaro Utama. Mari kita menyiapkan hati kita untuk bersaat teduh sejenak. Apa kabar anak-anak dan rekan-rekan semua? Kiranya kita semua berada dalam keadaan yang baik dan sehat. Meskipun kita masih terpisah secara jarak dan tempat, hati dan semangat kita tidak pernah jauh. Kenapa? Sebab kasih Kristus telah mempersatukan kita. Kasih-Nya melampaui segala batas, waktu dan tempat. Maka puji dan agungkanlah nama Tuhan. Mari syukuri segala berkat dan anugerah-Nya, bersama dengan segala ciptaan di tanah air yang kita cintai ini. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Terima kasih atas Indonesia ya Tuhan. Bumi yang hijau, langit yang terang, itu pun merupakan berkat karunia dari Engkau. Mari sama-sama kita nyanyikan. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna
cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Terima kasih atas Indonesia ya Tuhan, yang bersyukur atas negeri ini. Anak-anak dan rekan-rekan sekalian, setiap bulan Agustus kita bersama-sama memperingati kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Jika mengingat kembali kisah-kisah perjuangan kemerdekaan, kita disadarkan bahwa kemerdekaan Indonesia bisa dicapai ketika anak-anak bangsa mau menyatukan diri, berjalan bersama dan berjuang untuk bangsa Indonesia. Meskipun ada banyak keberagaman dan perbedaan, tanpa adanya kesatuan, mungkin tidak ada kemerdekaan. Hari ini, kita pun diperhadapkan dengan situasi serupa. Kita sedang berjuang melawan pandemi yang berkepanjangan. Maukah kita untuk menyatukan hati sebagai anak bangsa? Maukah kita berjalan bersama, berjuang untuk bangsa yang sedang menantikan pemulihan? Marilah kita memohon pertolongan Tuhan, agar Ia selalu mempersatukan kita di dalam kasih-Nya. Bersujud dan menyembah-Mu di dalam kebesaran-Mu. Engkau Raja atas semesta, Kau Allah yang layak ditinggikan. Segala kemuliaan ku mau berikan bagi Allahku. Di setiap jalanku Kau besertaku. Kebesaran-Mu Tuhan nyata bagiku. Bersujud dan menyembah-Mu di dalam kebesaran-Mu. Engkau Raja atas semesta, Kau Allah yang layak ditinggikan. Segala kemuliaan ku mau berikan bagi Allahku. Di setiap jalanku Kau besertaku. Kebesaran-Mu Tuhan nyata bagiku. Segala kemuliaan ku mau berikan bagi Allahku. Di setiap jalanku Kau besertaku. Kebesaran-Mu Tuhan
bagiku, nyata bagiku, nyata bagiku. Halo rekan-rekan siswa-siswi dan juga Bapak Ibu Guru. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami mohon hikmat Tuhan menguasai hati dan pikiran kami dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh mengingatkan kami, meneguhkan kami, dan juga membimbing kami ke jalan yang benar seturut dengan kehendak dan kebenaran-Mu. Ya Tuhan, biarlah apa yang Kau firmankan boleh menghibur, menegur, dan juga menyapa kami, sehingga kami terus mengalami pembaruan diri untuk semakin menyatakan kehendak Tuhan. Di dalam nama Kristus Sang Firman yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Pendeta Yohanes Agusta Bambang Setiawan. Saya pendeta GKI dengan basis jemaat atau basis pelayanan di GKI Bintaro Utama, Tangerang Selatan. Senang berjumpa dengan rekan-rekan dan juga Bapak Ibu Guru serta semua yang ikut di dalam ibadah pada hari ini. Nah, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema yaitu firman-Nya diambil dari 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 13 sampai 18, dan tema kita adalah Walking Together. Nah, kita akan baca bersama-sama dan saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Firman Tuhan dinyatakan seperti ini. Raja Salomo mengerahkan orang-orang Rodi dari antara seluruh Israel, maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. Ia menyuruh mereka ke Gunung Libanon, 10.000 orang dalam sebulan berganti-ganti. Selama sebulan, mereka ada di Libanon, selama 2 bulan di rumah. Adoniram menjadi kepala Rodi. Lagi pula Salomo mempunyai 70.000 kuli dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum terhitung para mandur kepala Salomo yang mengepalai pekerjaan itu, yakni 3.300 orang banyaknya, yang mengawasi rakyat dan mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal, untuk membuat dasar rumah itu dari batu pahat. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram, serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Bapak dan juga rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah walking together, ya, atau artinya berjalan bersama atau berjalan bersama-sama. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih bedanya jalan sama-sama dengan sama-sama jalan? Ini dibolak-balik, tetapi sebenarnya maknanya berbeda. Nah, kira-kira menurut rekan-rekan siswa dan juga Bapak Ibu Guru, apa bedanya jalan sama-sama dengan sama-sama jalan? Ayo, kira-kira apa? Jalan sama-sama dengan sama-sama jalan. Terpintas kalau dipikir-pikir, ya sama aja sih ya, nggak ada bedanya. Apa sih bedanya? Yuk, coba kita lihat dari berbagai sisi begitu ya. Nah, setidaknya ada 5. Pertama dari soal waktu. Ketika kita jalan sama-sama, bisa jadi waktu yang dibutuhkan itu lebih panjang, lebih lama. Misalnya kita rombongan bis, ya, rombongan bis karya wisata, SMA Penabur, menuju Jogja. Jalan sama-sama, semua startnya satu titik. Begitu ada satu orang yang pengen pipis di bis A, maka kita berhenti bareng. Berhenti bareng baru jalan lagi. Nah, itu jalan sama-sama. Tapi kalau sama-sama jalan, ya bisa jadi waktunya lebih cepat. Rombongan sama-sama pergi. Ada yang pipis satu, yaudah pipis, ntar kita duluan aja ya, yang penting sampai. Waktunya bisa lebih singkat, tujuannya bisa lebih cepat tercapai. Ya tapi, itu tadi.
yang satu jalan duluan, ya kan? Sama-sama jalan, yang penting jalan, tapi yang satu harus berhenti dulu. Sementara kalau jalan sama-sama, ya kalau dia berjalan kita bersama, kalau berhenti kita juga berhenti bersama. Itu contoh sederhananya. Nah, dari sisi energi, kira-kira mana yang lebih banyak terkuras? Jalan sama-sama atau sama-sama jalan? Jalan sama-sama. Wah, ini kita rapat nih. Kita mau rapat kegiatan siswa. Olahraga kek, pensi kek, apa kek begitu ya. Cup antar penabur waktu itu. Sekarang mah cupnya mungkin online kali ya, saya nggak tahu. Dibutuhkan keputusan yang cepat, tapi kita nggak bisa main keputusan sepihak, oleh karena ini harus keputusan rapat. Gitu ya, karena kita jalan sama-sama, kita tunggu rapat bersama. Ya, padahal sebenarnya bisa cepat. Tetapi, ya ketika jalan sama-sama, energinya harus lebih besar. Ketika kita sama-sama jalan, ya udah, yang penting semuanya jalan. Mau caranya lebih cepat kek, mau lebih apa kek, ya silakan. Gitu ya. Jadi bedanya secara energi bisa jadi yang berjalan bersama-sama itu jauh lebih memakan energi lebih banyak ketimbang yang sama-sama jalan. Ya, apalagi ini bicara soal kelompok, bicara soal bersama. Lalu juga soal proses. Bisa jadi yang berjalan bersama-sama, walking together itu, prosesnya bisa lebih panjang dibandingkan yang sama-sama jalan. Dari Bandung ke Jakarta bisa lewat tol, tapi juga bisa lewat jalan non-tol. Kalau kita berjalan bersama-sama, ya sudah. Wah, uang tolnya nggak ada nih, kita lewat jalan biasa aja. Prosesnya lebih panjang, tapi berjalan bersama-sama. Tapi udahlah, yang penting kita cepat sampai. Kita harus cut proses. Ini bicara soal efektivitas juga. Ya sudah, mau yang lewat tol, kalau punya duit silakan, yang nggak punya duit untuk tol, udah lewat jalan biasa. Yang satu prosesnya lebih panjang, yang satu prosesnya lebih singkat. Yang satu lebih efektif, yang satu lebih kurang efektif. Bukan nggak efektif ya, kurang efektif. Nah, ini bicara soal pencapaian juga. Terkadang jalan bersama-sama itu keduanya sama-sama ingin mencapai sebuah tujuan. Ya, tetapi bedanya adalah ketika jalan bersama-sama, maka setiap pribadi, setiap hal yang digumuli bersama, diselesaikan bersama. Tapi kalau sama-sama jalan, yang penting gue sampai tujuan, yang penting gue mendapatkan apa yang gue mau, orang lain ketinggalan, saya masa bodoh. Nggak peduli, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh perbedaan antara berjalan bersama-sama, walking together, dengan apa? Bersama-sama jalan. Gitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 13-18, itu menceritakan sebuah proses, sebuah cerita di mana mereka melangsungkan sebuah kerja bersama. Mereka mereka berjalan bersama-sama. Dalam hal apa? Dalam hal pembangunan Bait Allah oleh Raja Salomo kala itu. Kita tahu yang membangun Bait Allah adalah Salomo, bukan Daud. Daud tidak diizinkan oleh Tuhan. Tetapi dalam masanya Salomo, sebagai bentuk apa yang dulu pernah disampaikan oleh Daud juga kepada Salomo sebelum Daud meninggal. Jadi pembangunan Bait Allah ini menjadi tujuannya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah pembangunan Bait Allah ini hanya Salomo seorang diri yang harus membangun, atau seperti apa? Ternyata enggak. Salomo mengerahkan rakyat yang bergotong royong berdasarkan kemampuan mereka. Jadi kalau dalam hal ini Salomo tidak berjalan sendiri, tapi dia berjalan bersama-sama dengan rakyat, karena Bait Allah ini bukan Bait Allahnya Salomo, tetapi ini adalah Bait Allah seluruh rakyat Israel. Nah, menariknya adalah dalam proses pembangunan Bait Allah ini, ternyata bukan hanya rakyat Israel yang secara spesifik membangun Bait Allah, tetapi juga ini kerja bersama dengan orang-orang Hiram dan orang-orang Gebal. Orang Hiram dan orang Gebal adalah keturunan orang Venesia, bukan bangsa Israel. Tetapi mereka terkenal sebagai orang-orang yang menyalurkan kayu, tembaga, dan bahkan juga memiliki ahli-ahli dalam pemahatan dan lain sebagainya. Nah, disinilah kita melihat bahwa
berjalan bersama-sama untuk membangun bait Allah ternyata bukan hanya sekedar ini kelompokku, ini tujuan kelompokku, ya udah, yang penting aku sendiri, aku bersama kelompokku saja. Enggak, ternyata Salomo bekerja sama. Salomo mau berjalan bersama-sama dengan rakyat dan juga dengan orang-orang penduduk kota non-Yahudi, non-Israel, agar tercipta, terbentuk, terbangun bait Allah untuk ibadah umat Israel. Ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali, teman-teman ya. Dan inilah esensi dari berjalan bersama-sama. Berjalan bersama-sama artinya tidak mungkin tanpa sesamaku. Kita butuh orang lain. Dan tidak semua dapat kita kerjakan seorang diri saja. Ya, berjalan bersama-sama tidak mungkin tanpa sesamaku. Emang bisa kita menyelesaikan pandemi seorang diri saja? Emang bisa pandemi ini diselesaikan oleh pemerintah saja? Gak bisa. Bekerja bersama-sama atau berjalan bersama-sama artinya gak mungkin kita tanpa sesama kita. Kita butuh orang lain. Dan gak semua kita dapat kerjakan sendiri. Mungkin kita pakai masker sebagai bentuk kontribusi, iya. Tapi gak mungkin kalau cuma kita sendirian yang pakai masker, orang lain enggak. Begitu juga sebaliknya. Nah, berjalan bersama-sama itu juga bicara soal kesatuan dalam kepelbagaian kita, teman-teman. Peran dan kemampuan yang menjadi daya serta karya bersama jika itu disatukan, jika itu dipadukan, padu-padankan. Satu kelas, berapa orang sih? Mungkin 30 ya maksimal, atau saya kurang tahu. 20-30. Ada 30 kepala. Kalau kita membicarakan satu hal, bisa jadi berbeda-beda, betul nggak? Ada yang kemampuannya nyanyi, ada yang kemampuannya ngomel, ada yang kemampuannya menulis dan lain sebagainya. Tapi ketika kita ngomong berjalan bersama-sama, mencapai satu tujuan bersama, maka yang harus diingat dan dipahami dari pesan firman Tuhan hari ini adalah ingatlah kesatuan dalam kepelbagaian itu. Peran Anda, peran saya, itu menjadi daya dan karya bersama kalau kita mau menyatu padankan. Ya, tentu untuk mencapai tujuan yang baik dan benar. Bukan berarti, wah, tuh kan katanya walking together, berjalan bersama. Gua ujian, gua nggak bisa nih kalau nggak bareng-bareng sama lu. Ya kan? Gua butuh nih support system. Artinya apa? Gua butuh contekan lu. Gua butuh jawaban dari lu. Kan katanya kepelbagaian, aku nggak bisa harus ditolong oleh mereka yang bisa. Tapi ingat tujuannya kira-kira tujuan bersama atau tujuan pribadi. Ketika kita bicara soal walking together, betul, setiap pribadi itu kita butuhkan. Tetapi bukan berarti kita mencari keuntungan dan juga mencapai tujuan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, teman-teman ya. Nah, untuk itulah di sini pentingnya kebersamaan. Witness. Ya, bukan kebersamaan yang kalau kita kumpul hahihi, kebersamaan kalau kerja kelompok yang satu ngerjain, yang lain main game, mabar, nobar, dan lain sebagainya. Udah, yang penting lu kerja. Gua yang penting datang aja, disuruh rapat virtual, suruh kumpul virtual, suruh ketemu virtual, ayo gue datang. Tapi ya udah yang kerja satu orang. Kan kebersamaan. Coy, witness, bersama, dengan, ya, bukan cuma kebersamaan, hahaha. Mungkin bisa hahaha, tapi sebenarnya dalam hati sedang sedih. Yang mau dikatakan di sini adalah, tidak mungkin kita melupakan sesama kita. Disinilah kepedulian dan saling membantu itu menjadi penting. Dalam menghadapi pandemi, dalam menghadapi PJJ, ada kejenuhan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kebersamaan kita? Ketika orang mengalami kedukaan oleh karena pandemi, bagaimana wujud kebersamaan kita? Adakah kita mengucapkan bela sungkawa? Adakah kita memberi support dan dukungan dan doa kepada mereka yang ditinggal oleh keluarganya? Jangan-jangan, oh, saya tahu si A, saudaranya, orang tuanya, temannya, meninggal karena COVID, ya sudah kita diamkan saja. Walking together bukan hanya sekadar kita menuju suatu kebahagiaan, tetapi ketika kita dalam pergumulan dan kesulitan,
Maka semangat walking together inilah yang menjadi dasar untuk kita bisa melewati pergumulan itu. Ketika teman-teman punya masalah dan mengatakan, aku bisa sendirian, hati-hati. Jangan-jangan kita merasa bisa, sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang rapuh. Yang sebenarnya kita nggak tahu harus ngapain. Disinilah kita butuh sesama kita, tetapi sekaligus jangan melupakan sesama kita. Ya, ketika kita berjalan bersama-sama, ada satu orang yang kelelahan, kita juga harus sedia untuk berhenti, menolong dia, menguatkan dia, lalu kita kemudian berjalan lagi. Biarlah firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan buat teman-teman, buat kita semua. Di tengah situasi berat yang saat ini sedang kita hadapi, di setengah perubahan yang harus kita jalani, kita bersama-sama mengatasi semua, menjalani semua dalam kepelbagaian dan kesatuan. Dan ingat, jangan melupakan sesama kita. Tuhan menguatkan, menolong, dan menyertai kita. Amin. Mari anak-anak dan juga rekan-rekan sekalian, kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat penyertaan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan dari ibadah hari ini. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan bisa bertumbuh di hati kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami berdoa khususnya untuk kesehatan kami Tuhan, untuk para guru, untuk siswa, dan untuk orang tua dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan yang tutup bungkus, lingkupi dengan berkat Engkau Tuhan, sehingga mereka juga terjaga daripada virus-virus yang bertebaran akhir-akhir ini Tuhan. Biarlah Tuhan mereka bisa terus beraktivitas seperti biasa Tuhan, dan mereka dijauhkan dari segala penyakit. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk setiap rancangan dan program yang sekolah sudah buat Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami tahu bahwa setiap kondisi sangat-sangat terbatas, tapi biarlah Tuhan kami anak-anak-Mu Tuhan ingin terus berjuang melawan kondisi ini Tuhan, untuk terus menjadi berkat di tengah-tengah situasi seperti ini. Tuhan Yesus yang terus memperlengkapi setiap daripada kami, sehingga program-program ataupun rancangan kegiatan yang kami buat bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami juga teringat untuk berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja Tuhan, kondisinya perlu untuk dipulihkan, dan kami ingin terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami Tuhan. Kiranya tangan Tuhan melingkupi Indonesia, terus memulihkan dari hari ke hari Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Indonesia, dan Tuhan punya rencana yang terbaik Tuhan untuk negara kami. Kami juga ingin berdoa untuk pemimpin kami, mulai dari Presiden Tuhan. Biarlah setiap keputusan yang beliau ambil Tuhan, kiranya hikmat Tuhan terus mendampingi para pemimpin kami. Biarlah setiap keputusan yang diambil dan diberikan Tuhan, itu adalah keputusan Tuhan dalam Indonesia. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa syafaat kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak dan rekan-rekan sekalian, sehebat apapun diri kita, sepintar apapun otak kita, semua akan menjadi sia-sia jika kita tidak mau saling membantu dan menguatkan. Maka mari kita berjalan bersama, bergandengan erat, menyatukan hati dan langkah kita, agar kita bisa menjadi terang bagi dunia ini, dan mempersaksikan kasih Kristus yang memulihkan. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap.
bergandengan erat, kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus, kita bahu-membahu melayani terus, kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia, puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia, puji Roh pemersatu dalam kasih Bapa. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati kita kepada Tuhan, dan marilah kita terus menjadi saksinya di dalam kehidupan kita. Untuk itu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah hari Jumat ini sudah selesai. Terima kasih kepada Pendeta Yohanes atas firman-Nya. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.